Selamat sore teman-teman sekalian. Kita berjumpa lagi dalam acara bulanan dari education program dari Rumah Sakit Bina Waluya. Dalam sore hari ini fokus kita mengenai penutupan coronary artery fistula. Saya, Dr. Muhammad Munawar, akan memandu acara ini sebagai moderator. Dan kita mendapat kehormatan yang luar biasa, ada dua pakar nasional. Yang pertama adalah Dr. Sunarya Suryatmaja. Saya kira semua orang mengenal beliau. Beliau senior seorang intervention cardiologist di beberapa rumah sakit yang saya kenal adalah di Rumah Sakit Pondok Indah. Guru dari banyak intervention cardiologis muda di Indonesia tentu saja. Yang kedua, tidak kalah pentingnya adalah pakar dari Jogja, Profesor Budi Setianto. Ya, selamat sore, Prof. Budi. Terima kasih. Selamat sore juga, Dr. Sunarya. Kemudian dalam beberapa menit ke depan ini kita akan bicara mengenai recorded life cases. Jadi recorded life cases, kita kasih case background-nya, kemudian saya mintakan pendapat dari panelis, kemudian kita lihat recorded life cases, kemudian sesudah itu kita diskusi lagi dan kita lanjutkan dengan lecture, dan terakhir dengan case rate dari dua kasus fistula. Ya, jadi ini kalau kita lihat ya, kasus ini seorang laki-laki dengan umur 43 tahun dengan keluhan tipikal angina pada waktu exercise. Risk faktornya ada diabetes, treatmentnya tidak jelek, 10 menit tapi dengan positif result. Dengan ST depresi, downsloping di 23 AVF, LDL 71, HB 15, dan seterusnya. Ini adalah ekokardiografi. Next. Nah ini saudara bisa lihat bahwa MSCT-nya, kalau kita lihat beberapa klasifikasi di LAD, ada stenosis ya di daerah situ. Lalu kemudian kita lihat di RCA-nya itu ada satu vessel yang menuju ke pulmonary artery. Next. Ya, ini kita lihat jelas bahwa LAD itu klasifikasi yang lumayan. Ya, pada mid-nya cabang pada percabangan dengan diagonal. Diagonalnya pas cabang itu bercabang lagi gitu. Jadi terus next, ini angionya ya kita bisa lihat. Ya. RCA-nya sih sebenarnya nggak ada masalah, cuman ada fistula yang cukup besar, ya, cukup besar fistula, minimal sama dengan proksimal RCA, ya. Terus next, ini LAD-nya, ya, ada significant critical stenosis di mid, pas di diagonal dengan median 111 saya kira. Next. Ya, ini kita lihat IVUS-nya. Ya, IVUS-nya memang kelihatannya ada, saudara bisa lihat ada klasifikasi ya di daerah. Ya, kemudian di diagonal ya, saya kira sih ya ada tanda ada wire-nya ya. Proksimalnya juga ada klasifikasi. Ya, tapi tidak begitu berat. Ya. Jadi kalau kita lihat diameternya, ya tadi proksimalnya sekitar 4. Ya.
yang distal dari diagonal lebih dari 3,5. Kira-kira bagaimana menurut Prof. Budi kalau misalkan ada pasien seperti begini di Jogja? Ya, terima kasih. Pertanyaannya cukup sulit ini di tes. Baik. Nggak keseharian ini. Jadi kalau saya mungkin perlu tahu dulu keluhan pasien ini chest pain ya? Chest pain, angina. Angina ya. Angina. Kemudian ada treadmill-nya ada nggak? Treadmill nggak ada. Treadmill-nya ada nggak, Dokter Ati, bisa ditunjukkan nggak? Treadmill-nya. Tapi kira-kira 10 menit ya. Terus kemudian di 2-3 AVF tadi, lalu kemudian VMAT. Ya, kalau saya melihat kan ini ada 2 lesi yang penting ya. Satu di LCA dalam ini LAD-nya signifikan ya, itu kan bisa bikin keluhan angina. Nah, kemudian yang fistulanya itu cukup besar itu. Fistulanya yang di RCA itu. Karena kalau kita berbicara fistula, nanti mungkin Dr. Benny di dalam lecture-nya, bahwa fistula itu kan tergantung dia site of origin-nya of the fistula, proksimal atau distal. Ini kan di proksimal. Nah ini kan kemudian dengan proksimal yang cukup besar dan dia mengalir ke pulmonar artery, dia kan bisa men-stilling effect juga yang notabene bisa mengganggu aliran ke distal daripada fistula di RCA itu. Nah ini kalau saya yang pertama kali stenosisnya dulu kita atasi, stenosis di LAD. Nah kemudian setelah stenosis diatasi kita lihat klinisnya, evaluasi, kemudian treadmill salah satunya masih ada nggak keluhannya. Nah, kalau ada keluhannya, apalagi ini ada suatu murmur, misalnya continuous murmur gitu ya, ya ini kemungkinan fistulnya juga perlu ditutup juga di kemudian. Tapi kalau saya mungkin tidak langsung fistulnya kita kerjakan, karena lebih banyak anginanya, curiganya karena suatu stenosis yang signifikan pada proximal LAD. Saya kira sementara itu, Dr. Bagaimana dengan kalau misalkan mau menutup fistulanya, kira-kira dengan apa yang biasa Dokter Prof. Budi kerjakan untuk pasien seperti ini? Maksudnya untuk planning saya? Ya, planning. Saya akan revaskularisasi LAD. Ya, LAD terus misalkan itu mau ditutup pakai apa? Yang di fistulanya? Fistulanya saya mungkin pakai coil. Ya, oke. Bagaimana menurut Dokter Sunaria? Kalau memang masih signifikan nyeri setelah LAD-nya diberesin. Ya, makasih. Ya, saya kira selamat dulu ini udah yang ke-11 ya, digital online program dari Bina Waluya. Saya kira yang saya ingin highlight di sini memang kalau semua yang non-ACS chest pain, kita bisa masuk ke first line CTA. Saya kira itu yang sekarang dituju di mana-mana ya. Kalau baca bulan yang 2 minggu yang lalu, 3 minggu yang lalu, Patrick Serious bersama ex-fellow-nya itu menulis itu mengenai one stop service CTA pada CCS. Nah, one stop service ini memang satu coronary anatomy, kedua perfusion CTA. Ya, perfusion CTA kan bisa dengan melihat kontras, bisa juga sekarang dengan iodine kontrasnya ya. Ketiga soal inflammation, keempat soal FFR CT-nya. Jadi sebetulnya kalau kita memang nanti bisa atau generasi Dokter Ati nanti first line CTA pada non-ACS coronary, itu yang kita tuju. Jadi pada pasien ini memang kecanggihan CTA dan software mana kita bisa sampai ke level itu. Kalau coronary anatomy dari dulu kita sama ya, tapi blooming effect dari calcification, apalagi ada stent untuk menilai
residual opening, kadang-kadang tergantung generasi CT-nya dan tergantung software-nya ya. Kemudian untuk menilai perfusion regional, seperti kasus ini, gangguan perfusi ini di mana? Di LAD teritori atau di RCA juga, itu tentu tidak mudah. Tapi visual tentu kita lihat LAD diagonal ini pasti lebih dominan, apalagi pasien ini dengan risk diabetes ya, diabetes dan dislipidemi, jadi early coronary disease pada laki-laki dengan risk factor. Jadi kalau lihat first line CTA ini memang nomor satu tentu LAD diagonal harus kita interrogate apakah perlu intervensi apa enggak. Yang sulit saya kira mengenai coronary artery fistula, walaupun itu lokasinya di proksimal ya. Dulu saya termasuk yang ekstrim kalau coronary artery fistula itu kita lihat nuklir. Tapi ternyata nuklir itu dia kan balance iskemi. Jadi kadang-kadang kita nggak bisa membedakan ya. Jadi akhirnya pada coronary artery fistula itu umumnya kita melihat kalau coronary artery disease atau atherosclerosisnya di situ sudah dihilangkan, maka satu-satunya iskemia adalah dari stil. Nah sekarang bagaimana membuktikan stil coronary fistula ke distal RCA? Itu saya kira kalau visual kita akan bias selalu. Pasti akan bias ya, sizing dari fistulanya mengarah ke pulmonary artery atau mengarah ke atrium saja. Kalau mengarah ke pulmonary artery dianggap low flow, sehingga di situ stilnya akan lebih besar. Tapi kalau distalnya masuk ke atrium saja, itu mungkin gradient pressure nggak banyak, jadi sebetulnya coronary flow-nya nggak tercuri banyak begitu. Jadi pada kasus ini saya kira sih saya lebih utamakan atherosclerosis LAD diagonal dulu. Kalau masalah itu sudah diatasi dan kemudian follow up treadmill atau follow up imaging tidak menunjukkan coronary stil, baru kita atasi. Yang problem itu intra cath lab, kan kita tidak pernah mengatakan ad hoc coronary artery fistula prosedur kan, karena gimana caranya itu kalau apakah FFR atau pada adenosine test ini akan menunjukkan hasil, sulit saya kira. Jadi pada kasus ini pikiran saya atherosclerosis LAD diagonal dulu kita atasi, nanti follow up-nya kita lihat bagaimana. Makasih. Ya, terima kasih Dr. Sunarya, terima kasih Prof. Budi. Jadi ini adalah satu kasus yang memang itu no doubt bahwa sebelah LAD itu harus dilakukan karena memang sangat signifikan. Lalu kemudian yang sebelah kanan itu ada fistula. Nanti barangkali si Dr. Benny bisa cerita mengenai indikasi fistula dan sebagainya. Yang ingin kita lakukan yang kita ingin sampaikan di sini adalah bahwa menutup fistula itu tentu semua tindakan cost, risk, benefit itu harus kita jadikan satu. Jangan sampai cost-nya tinggi, risk-nya besar, benefit-nya tidak ada. Itu yang harus kita hindarkan. Tapi kalau misalkan simple, gampang, hampir nggak pernah ada satu risikonya kecil, barangkali cost-nya tidak begitu besar, benefit-nya nggak begitu besar misal, toh barangkali bisa kita lakukan. Kita bisa melihat, saya akan tunjukkan dua-duanya ini, walaupun konsentrasi kita pada pada fistula. Silakan disiapkan mengenai recorded live case-nya. Ini kita lakukan beberapa bulan yang lalu.
akses distal radial, ya, lagi in ini, ya, dengan kita pakai 7 branch, slender sheet, kita pakai 7 branch, lalu kemudian ya, kita menggunakan provisional stenting. Ya. Provisional stenting, kita infus dulu, ya, masuk wire kita ke diagonal, ya, protection wire, lalu kemudian kita ya, kita lihat ya, Scoreflex. Scoreflex, ya, Scoreflex, karena kita controllable crack yang kita lakukan sehingga kita mencegah terjadinya compromise dari side fence. Cukup besar anunya, ya. Ya sudah ada itu. Di distal ini 3,5 gitu. Kalau kita lihat, ya. 1, 2, 3 di situ 3. Daerah situ aja. Jadi kita harus pakai 3. Ada kalsifikasi tapi ya nggak sampai 180, sirkuler ya, 90 lah, nggak sirkuler. Jadi potting. Ya, bukan napkin, bukan, ya. Itu di jam 11, 10, 11, 9, ya. Nah, ini ya proksimalnya cukup besar itu, ya, sampai 4. Sudah lihat ini. Oke. Ya, juga dilihat dengan diagonalnya, diagonal itu sekitar 2,5. Nah, di proksimal di osteal itu 2,5. 2 ya, 2,5 lah paling banyak. Ya. Ini sudah di proksimal dari ini cukup besar, ya. Cuma 2,5 sih. Ya, jadi kita provisional stenting aja kita putuskan. 1, 2, 3, 4. Oke, cukup. Atau distal ini kita siapkan dengan baik. 5, 6, 7, 8, 10, 12. 4 nah, ya. Dengan scoring 4. 3. Oke. Yang NC ada nggak? 15, 16, 18. Lalu kemudian di proksimalnya karena besar, kita menggunakan Scoreflex 4. Ya. Jadi seakan-akan di situ di pot nanti, ya, cukup besar 4. Ya. Di pose, ya, kita lihat bahwa persiapan ini dengan Scoreflex cukup bagus, ya, tidak ada derangement kita, ya. Dan kita kasih 3,5, 3,8 di sebelah distal. Nah. 3,8. Lalu yang di proksimal kita kasih 4. Oh, enggak apa-apa. Masuk dikit enggak apa-apa. Ya, 4, 2, 3. Ya, the flat. Kemudian kita pot di situ, ya, pakai 4. Marina. Ya, di sana juga 4. That's very nice. Jadi ya, hasilnya saya kira cukup acceptable, cukup besar, dan besar. Nah, kemudian di coronary fistula ini kita menggunakan, kalau menggunakan bisa dua macam cara. Kita bisa pakai coil, tapi coilnya akan banyak. Nah, kalau bisa kita menggunakan vascular plug. Vascular plug ini enaknya cuma satu aja kita pasang, cuman jangan sampai terlalu dekat dengan ostium. Yang dianjurkan kira-kira ya 1 atau 0,5 senti dari ostium, karena kalau terjadi thrombus bisa keluar atau dissection dan sebagainya.
Jadi masuknya susah sekali ini. Kadang-kadang kita bisa dengan, ini saya menggunakan guidingnya adalah guiding 5. Jadi tidak bisa masuk ke dalam fistulanya. Jadi pertama saya mau ukur karena ada IVUS, kita lihat dengan IVUS, dan ini cukup besar, 1, 2, 3, 4, 5, lebih dari 5. Ya minimal ada daerah yang 4 atau 5 gitu. Nah, sehingga kita menggunakan extension guiding catheter. Nah, extension guiding catheter itu kita tidak bisa pakai guide liner atau pakai Godzilla, nggak bisa, karena nanti plug-nya nggak bisa masuk ke dalam situ. Oleh karena itu kita menggunakan guide extension dari pangkal, yaitu mother and child. Jadi mother and child, dan kita perkirakan nanti pada bawahnya itu harus di kira-kira 1 cm dari ostium. Nah, menjadi masalah bagaimana memasukkan guide extension tersebut. Guide extension tersebut itu sebenarnya namanya agak ya lebih gampang kan, tapi kita masukkan mother and child itu harus kita berikan yang namanya hemostatic valve. Kalau jadi harus pakai hemostatic valve dulu, baru itu dimasukkan. Ya. Untuk bisa masuk benar itu kita pakai balon anchor. Kita pakai balon anchor supaya kita bisa memasukkan guide extension atau mother and child ini bisa sampai yang kita inginkan. Nah, ini adalah tekniknya yang tadi. Ya. Kita bisa pakai vascular plug 1, 2, 3, boleh saja. Yang paling ada adalah 1. Ya. Baru kita bisa cable wire. Jadi kita itu prosedur caranya. Nah ini jangan sampai bergerak. Ini adalah ya jadi guide kateternya itu kita ganti dengan menggunakan, kita tutup dengan hemostatic valve. Jadi hemostatic valve kita masukkan, kita hubungkan, ya ini caranya hemostatic valve. Kita masukkan sehingga tidak ada bleeding. Nah, sesudah itu baru kita masukkan mother and child. Jadi mau 5 French, kayak mau kalau 7 pakai 6 French juga bisa, mau 5 French juga nggak ada masalah. Kemudian kita masukkan, ya. Ya. Jadi siap untuk masuk ke dalam fistula. Ya, jadi kita masukkan dulu wire masuk ke dalam fistula. Kemudian ya sampai yang kita inginkan itu balon anchor. Lalu kita dorong ya itu kelihatan, mudah-mudahan kelihatan ya. Waktu kita dorong sampai ujung sana, baru kemudian kita deflate. Kita dorong bisa masuk sampai cukup dalam. Ya, ini juga bisa kita pakai misalkan di LAD pertengahan misalkan gitu bisa. Ya, di pertengahan masuk ke dalam itu sekarang. Nah, karena kalau dengan menggunakan vascular plug ini tentu saja kita hanya menggunakan satu device saja. Ya. Kalau coil kita banyak ya kadang-kadang masih juga nggak nutup ya. Jadi ini kita lihat bahwa vascular extension wire mother and child bisa sampai jauh ke distalnya. Disiapkan. Baru kemudian kita masukkan vascular plug.
Ya. Iya. Ini juga. Ya, kita masukkan vascular plaque. Itu lama-lama kita bisa lihat itu extension guiding catheter atau mother and child. Ya. Kita dorong pelan-pelan. Sampai yang kita inginkan. Ingat bahwa harus jangan sampai diletakkan kira-kira 1 cm, setengah senti lah. Kalau menurut saya sih antara 1 sampai setengah senti sampai 1 cm. Kemudian mother child-nya kita tarik, tapi itu tetap di sana, ya, sehingga cukup. Ya. Biasanya kalau langsung kita semprotkan, ya. Oh, di dalam. Ya, oke, masih cukup ya, kita bisa lepaskan itu. Ya. Lihat itu ya, counterclock. Tangan saya itu counterclock. Nah, itu udah lepas. Ya. Lepas. Oke, bisa kita tarik. Lalu kemudian kita bisa tes mengenai sudah menutup atau tidak. Itu masih ada, ya, kita tunggu sebentar, mungkin 10 menit, 15 menit. Ya, jadi nggak usah. Ya. Udah nempel. Nah, ini sudah alirannya sudah nggak ada lagi, sudah tertutup. Hanya dalam beberapa menit saja biasanya. Nah, tidak lebih dari seberapa jam kita sudah bisa melihat bahwa ini lebih hemat dibanding kalau kita menggunakan coil. Coil bisa sampai mungkin bisa 5, 6, sampai 10 ya. Kadang-kadang pun masih ada aliran yang kita ingin. Jadi dengan adanya penutupan ini kita mengharapkan stealing nggak ada dan efisien akan menjadi jauh lebih baik. Ingat bahwa fistula itu harus ya nearly free complication. Jadi nggak bisa sih, pasti bisa sih. Tapi dengan teknik-teknik yang kita uraikan ini mudah-mudahan bisa kita lakukan. Terima kasih. Kalau ini dari dari beberapa referensi, kalau fistulanya itu letaknya di proksimal, itu mungkin juga ada pemikiran surgery lebih bisa dijangkau oleh surgeon karena letaknya di proksimal, sehingga mungkin salah satu pilihan untuk menutup fistul adalah dengan surgery. Tapi memang tidak semua orang dengan bayangan ditutup dengan operasi kan, ada istilahnya bekasnya dan nanti teknik operasinya itu kadang-kadang pasien mesti memilih yang tidak dengan operasi. Jadi yang saya kira hasilnya sangat bagus tadi ya dengan vascular plaque untuk dibandingkan dengan kalau coil. boleh kasih komentar, Dr. Munawar. Ya. Memang alternatif mother and child itu lazim ya. Tapi kalau kita ingat dulu slender teknik, ini ideal dengan AL atau EBU yang 5 French, asal wire-nya masuk, dia akan ikut itu. Jadi kita bisa simplifikasi dengan guide 5 French, masuk dia. Ya, apalagi kalau misalnya 5 French XP atau AL itu kemudian wire pterygomonya bisa menyusuri, dia ikut. Jadi kita tidak salah satu dari alternatif VAC. Tapi tentu sekali lagi seperti ini yang proksimal. Jadi
dulu saya sering sekali diminta bantuan tim pediatrik ketika belum ada Radit CS ya. Kalau pediatrik mau operasi aortopulmonary fistule yang banyak, sedangkan dia mau operasi, itu akan banjir terus. Jadi biasanya 2 hari seminggu sebelum operasi, dokter Popit, dokter Rara melakukan. Tapi sering minta bantuan karena kita sudah biasa dengan ya memang akhirnya di dalam coronary artery fistule itu sizing ini yang paling penting. Kalau pembuluh darah fistule itu 1,5 atau 2 mili, memang coiling itu akan sangat bagus. Cuman coiling itu kan distalnya yang lebih teroklusi. Sedangkan seberapa proximal fistule itu tetap terbuka, bisa saja kalau terlalu jauh nanti akan ada stam yang panjang yang suatu waktu bisa aneurismatik gitu. Nah, mengenai operasi, Dr. Budi Juli, ketika harapan kita menganggap bahwa ini kita belum mampu untuk intervensional, kita anggap surgeon gampang melakukan operasi. Ternyata ketika dalam kardioplegik tidak mudah mereka menemukan itu, seperti halnya kita menemukan pada saat angiografi. Jadi asosiasi kita memang harus bahwa kita waktu Kamarket sangat mudah. Jadi saya ingat dulu Dokter Tarmisi, kita tutup. Tapi ketika itu ya udah blind aja dia tutup dari LAD ke arah PA, dia jahit beberapa gitu. Jadi memang tetap intervensional itu pilihan, kecuali yang sangat huge, yang sangat besar, di mana vascular plaque kita tidak punya. Barangkali juga Dokter Munawar di congenital itu ada aturan. Kalau size-nya misalnya 2,5, kita harus oversize vascular plaque-nya kan, barangkali 0,5 1 mili supaya dia expand gitu. Jadi ketika itu tidak ada IFUS, maka sizing-nya ya pakai Philips kuantitatif measurement gitu kan. Ukuran 3 ya kita cari vascular plaque. Tadi belum saya sebutkan mengenai sizing. Sizing sebenarnya ini yang sangat penting. Bisa menggunakan angio, bisa menggunakan apa saja. Iya, kalau zaman dulu itu pakai penggaris tinggal di situ. Kita harus lihat. Cuman sizingnya biasanya kalau di literatur antara 30 sampai 70%, ya 50%. Jadi kalau misalkan 4, ya kita bisa masukkan 6 itu bisa kita masukkan. Kalau 5 atau 6 itu yang lebih besar lagi. Jadi nggak bisa kita hanya sesuai dengan itu. Nanti ngambang dia. Jadi ini betul-betul harus menutup benar gitu. Menutup benar. Jadi tadi waktu operasi surgeon itu harus melakukan pada saat beating heart. Ya. Tapi itu tidak semua surgeon mudah membedakan vessel ya, arteri venous saja. Kita ingat dulu ada graf di Mamari di venous LAD coba. Ya, itu problem-problem ya. Tapi kita intra cath lab itu sangat mudah melihat semua. Nah, untuk sekali lagi saya kira problem dari coronary artery fistule itu anatomic view dengan fungsional tidak terlalu mudah kita mengatakan. Tapi kalau fistulnya itu ke low pressure, memang hypothetically akan terjadi stealing yang sangat besar. Tapi kalau dia masuk ke dalam jejaring sebetulnya gradientnya nggak terlalu besar. Jadi kadang-kadang ke distal flow-nya tetap baik begitu.